Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah nyampe di pertengahan bulan Ramadan, bulan puasa. Ada persiapan kue kering apa nih? Nah, di video ini aku mau bikin kue kering sebagai ide untuk lebaran nanti. Tapi sebelum menyaksikan videonya, klik tombol like, subscribe, dan lonceng aktifnya. Di video ini aku mau bikin kue kering yang namanya kue kurma atau populer juga disebut kue lontong Paris. Ini khas Sulawesi. Apa aja bahannya? Yaitu margarin 200 gram, room butter 50 gram. Kenapa aku pakai room butter? Supaya kue kering dalamnya itu lembut. Tepung terigu pro sedang, ini sebanyak 360 gram. Gula kastor atau gula pasir yang dihaluskan sebanyak 100 gram, boleh pakai gula halus. Kemudian tepung maizena sebanyak 80 gram. Vanili bubuk nanti aku kasih 1 sendok teh. Kuning telur 2 butir. Untuk balutan nougat kacangnya cukup 2 bahan, yaitu kacang tanah 250 gram, nanti ini disangrai. Kemudian gula pasir secukupnya. Kenapa secukupnya? Karena disesuaikan dengan jumlah seberapa banyak kue keringnya. Langkah selanjutnya adalah mencampur bahan-bahan yaitu margarin. Ini tanpa mixer ya, cukup pakai whisk aja boleh. Setelah margarin, kemudian gula kastor, lalu room butter, vanili 1 sendok teh. Nah, ini mencampurnya aku hanya pakai whisk elektrik. Kalau yang punya whisk manual juga boleh sih, cuman memang pastinya lebih lama ya ngaduknya dibandingkan kalau pakai whisk elektrik. Ini ngaduknya nggak usah lama-lama, yang penting sudah kecampur rata semuanya. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur, diaduk lagi, yang penting rata. Berikutnya siapkan tepung terigu pro sedang dan maizena 80 gram. Masukkan ke adonan yang tadi sedikit demi sedikit, nggak perlu langsung semuanya. Pelan-pelan aja, kemudian diaduk-aduk rata. Masukkan kembali tepung dan maizenanya, aduk-aduk kembali. Seperti itu berulang sampai terigu dan maizena habis. Ini aku coba aduk dengan whisk elektrik, tapi ternyata ngebul, tepungnya kemana-mana. Jadi aku ganti ngaduknya pakai spatula aja manual. Kemudian aku mau aduk pakai tangan aja supaya benar-benar rata semua kecampur. Pastikan tangan bersih, dan ini aku ngaduknya pakai tangan kanan, tapi karena kameranya aku pakai kamera depan jadi kelihatannya kayak pakai tangan kiri. Oke, ini hasilnya. Adonannya udah rata semua, nggak ada yang berbentuk terigu lagi, udah rata semuanya, udah masuk. Sekarang adonannya mau aku tinggal sebentar aja, tapi harus tetap ditutup khawatir kering. Ditinggal sebentar adonannya untuk manasin si oven. Dipanaskan di suhu 150 derajat, api atas bawah dengan durasi 10 sampai 15 menit.
Nah, balik lagi ke adonan. Sekarang waktunya untuk mencetak atau dibentuk adonannya. Tentunya siapkan loyang untuk kue kering yang sudah diolesin margarin atau mentega tipis-tipis supaya nggak lengket. Ini mencetaknya bentuknya terserah, suka-suka aja sih, cuman lazimnya si kue kurma atau lontong Paris ini bentuknya adalah lonjong-lonjong seperti ini. Boleh bentuk satu-satu, mau pakai cetakan juga oke, tapi aku memilih pakai tangan, tetap pakai tangan, di rolling pakai tangan, memanjang, kemudian dipotong-potong menggunakan pisau supaya cepat selesai. Seperti ini, aku rolling cukup pakai tangan aja, ukurannya disesuaikan. Kemudian aku potong pakai pisau. Nah, tetap rapi bentuknya. Lakukan berulang sampai adonan habis. Cara meletakkan di loyang, beri jarak sedikit, karena walaupun si kue kering ini enggak ngembang banget, tapi tetap dia akan mekar walaupun dikit aja. Seperti ini ya. Oke, siap dimasukkan ke oven. Panggang selama 60 menit, api atas bawah, suhu 150 derajat, atau sesuaikan dengan kondisi oven masing-masing. Kalau sudah jadi, keluarkan dari oven tentunya dan biarkan dingin dulu. Sambil nunggu si kue kering dingin, aku mau ngolah kacang. Kacangnya ini cukup disangrai dengan api kecil. Kalau ada yang mau pakai kacang kupas, boleh banget, malah lebih bagus. Ini aku pakai kacang masih ada kulit arinya karena yang di rumah adanya itu, supaya nggak mubazir, jadi aku pakai aja. Kalau kacang sudah selesai disangrai, biarkan dingin 5 atau 10 menit, kemudian bisa dihancurkan. Dihancurkan ini jangan terlalu halus. Kalau mau dihancurkan dengan cara ditumbuk manual, pakai ulekan atau pakai rolling pin, jadi si kacang ini dimasukkan dulu ke plastik, baru kemudian ditumbuk atau ditekan-tekan pakai rolling pin, silakan. Mau pakai blender oke. Ini aku pakai chopper, tapi prosesnya pelan-pelan supaya dia nggak terlalu halus. Nah, seperti ini ya. Masih ada potongan-potongan kacang yang agak besar-besar. Kemudian langkah berikutnya, ini langkah opsional aja, boleh dilakukan, boleh tidak. Aku mau ngayak si kacang supaya partikel-partikel halusnya itu terpisah dari kacang-kacang yang masih kasar. Jadi aku pakai kacang yang kasar. Yang kacang yang terlalu halus aku pisahkan. Tapi ini opsional loh, tidak dilakukan pun nggak masalah. Langkah berikut adalah langkah yang menguji ketangkasan, ketelatenan, dan kesabaran. Kenapa? Karena di langkah ini kita mau membalut si kue kering dengan nougat kacang. Dimana karamel gula yang akan kita buat nanti bakal cepat kering, jadi harus cepat bergerak. Di sini aku mau bagi tips mulai dari posisi wajan, kacang yang dihancurkan tadi, dan toples. Nah, ini posisi komporku ya. Ini wajan aku taruh di paling kanan. Kemudian di tengah berikutnya ada kacang yang dihancurkan tadi. Kemudian di sebelah kacang ada toples. Kenapa harus dekat bersebelahan seperti ini? Supaya kita bisa cepat bergerak melakukan step by stepnya untuk ngejar si karamel yang gampang kering tadi. Tips kedua adalah api harus kecil dan stabil.
Karena komporku ini apinya nggak bisa kecil dan stabil, jadi tatakan kompor aku ganti yaitu dengan batu bata. Gak masalah ya, asalkan hasilnya bagus. Jadinya kayak gini. Jadi maksudku ganti dengan batu bata adalah supaya posisi pan atau panci ini lebih tinggi, jadi panas dari api nggak terlalu panas, sehingga si karamel nanti nggak akan cepat gosong. Tips berikutnya adalah siapkan sumpit. Sumpit di sini aku gunakan untuk membolak-balikan si kue kering ke dalam karamel. Sebenarnya terserah, mau pakai sendok kecil juga oke. Terserah mana yang lebih lincah ya penggunaannya. Karena kan kita harus bergerak cepat. Kue kering dan gula yang akan dijadikan karamel ini nggak masuk screen ya. Aku letakkan di samping, pastinya masih dekat-dekat situ juga. Mulai aku buat karamelnya. Ini nggak usah banyak-banyak dulu, gulanya cukup 2 atau 3 sendok makan dulu, supaya karamel nggak gampang gosong. Ini pancinya aku miringin supaya gula atau karamelnya nanti akan turun ke sudut panci, jadi dia akan menggenang, jadi kue kering bisa terendam. Ini karamelnya udah mulai jadi, siap untuk dimasukkan kue kering. Kalau udah dimasukkan kue keringnya harus cepat bergerak, dibolak-balik. Lalu angkat, segera angkat, dan balurkan ke kacang. Supaya karamelnya nggak gosong, boleh loh apinya dimatikan dulu atau dikecilkan. Nanti kalau mau dilelehkan lagi, kalau karamelnya mulai mengeras, kemudian mau dilelehkan lagi, apinya nyalakan kembali. Kalau kue sudah dibalurkan ke kacang, langsung letakkan di toples. Lakukan berulang pada kue-kue berikutnya. Ini kue yang udah aku buat sebelumnya, udah aku wadahin di toples. Nih ya, tampak dekat. Alhamdulillah, udah jadi semua kuenya. Udah aku simpen di toples, tapi ini yang untuk mau aku foto. Inilah yang namanya kue kurma atau kue lontong Paris khas Sulawesi. Aku tahunya Gorontalo, Manado itu setiap lebaran, Natal atau tahun baru selalu ada kue ini. Demikian video belajar bikin kue kurma atau kue lontong Paris ala aku. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.